kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini untuk memahami bagaimana kita melakukan disiplin budaya positif. Semoga nanti kita bisa menerapkan di kelas di pembelajaran kita masing-masing. Dan tak lupa sholat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau sehingga kita masih menikmati ibadah Islam. Mengawali acara sosialisasi budaya positif pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Untuk yang agama Islam, bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan memasuki momen yang jarang terjadi karena kita akan menjelajahi topik di mana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas dan mendukung perkembangan diri bersama para pembicara kita, bersama guru kepala sekolah kita, Bu Hania. Untuk itu mari kita siapkan buka pikiran kita, bisa nanti mengajukan pertanyaan dan bergabung juga dalam diskusi yang inspiratif bersama-sama. Kita membuka ide-ide dan wawasan yang baru. Untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita sambut pembicara kita untuk hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bu Hania. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Lutfi yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya berkumpul bersama ibu dan bapak di sini dalam rangka untuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam kami panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh bapak ibu guru di sini untuk menerima diseminasi materi tentang budaya positif. Hari ini saya diberikan tugas oleh fasilitator atau narasumber kami untuk memberikan berbagi pengalaman tentang budaya positif sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa
siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru mungkin sudah mengetahui apa pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sekelas. Selanjutnya materinya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Budaya positif ini adalah sebuah kebijakan dari kita di sekolah untuk menerapkan hal-hal positif bagi anak didik kita, sehingga dia mempunyai nilai-nilai kebajikan universal seperti yang tertera di dalam P5. Ya, beberapa dimensi yaitu yang terdiri dari 6 dimensi. Disiplin positif merupakan salah satu cara mewujudkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Selanjutnya kita mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, baik itu secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini terdiri dari 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri, ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi karena dia takut dihukum, maka dia akan melakukan aturan yang diterapkan di sekolah. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Artinya dia akan melakukan sesuatu yang baik karena ada imbalan. Contohnya misalnya kalau dia bisa menjawab soal, dia akan diberikan reward berupa barang atau apa saja. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan untuk dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang sebenarnya yang terbaik yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Dia melakukan bukan karena penghargaan, bukan karena tidak nyaman dengan aturan, tetapi karena memang dari motivasi dalam dirinya sendiri. Karena berbuat itu adalah akan memberikan akibat yang bagus untuk dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya kita akan menerapkan disiplin itu dengan identitas gagal kalau ada hukuman. Hukuman itu bisa menyakitkan siswa, bisa dalam bentuk secara psikis atau psikis. Yang kedua, hukuman itu akan menyebabkan siswa kita tidak nyaman. Kemudian menimbulkan murid juga takut. Kemudian ada juga hukuman yang sifatnya memaksa. Nah, yang keempat, murid bisa menyembunyikan kesalahan karena untuk menghindari hukuman. Kemudian murid juga dengan hukuman bisa menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini bisa tidak efektif karena bisa jadi dia melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan maka dia tidak mau melakukan.
diri. Nah, penghargaan ini bisa merusak diri kalau misalnya dia selama di sekolah dia tidak pernah menerima penghargaan itu. Yang menerima penghargaan adalah sesuatu yang dimiliki temannya yang bersifat baik, karena dia kurang dengan apa yang diharapkan sama gurunya, sehingga tidak pernah merasakan penghargaan itu, sehingga timbul rasa iri, mematikan kreativitas. Jadi bisa jadi dengan adanya penghargaan ini, murid yang tidak pernah diberikan penghargaan, dia bisa punya potensi, tapi karena tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah diberikan motivasi sama gurunya, sehingga dia kreativitasnya tidak muncul. Menghukum dengan sistem ranking juga bisa disiplin itu bisa gagal, merampas hak menghargai dirinya. Terus selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi yang pertama yaitu penguatan jangka panjang. Ya. Kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, ada stimulus, ada respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu menyesali kesalahan. Ini konsekuensi dari siswa yang menyadari akan kesalahannya. Kemudian restitusi. Restitusi ini akan membuat siswa kita menjadi bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, ada direct control, yaitu dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid akan semangat untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pengertian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka merasa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi restitusi ini kita ciptakan kepada anak, dia akan menyadari kesalahannya tanpa diberikan sanksi-sanksi yang berat, tapi kita kasihkan solusi yang terbaik untuk dia mengatasi permasalahannya. Kemudian ciri-ciri restitusi, dia melakukannya bukan menebus kesalahan, tapi anak itu belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukan, kita berharap bahwa dia akan memperbaikinya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, perbedaan. Ini akan kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus siswa datang terlambat. Ini saya angkat kemarin pada saat saya melakukan segitiga restitusi di sekolah. Hukuman. Contoh yang dilakukan, guru menghukum siswa dengan mengangkat kaki sebelah di depan kelas. Yang kedua contohnya, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi yang dilakukan bisa jadi seperti ini. Guru memberikan konsekuensi untuk memungut sampah di lingkungan saat istirahat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini sebuah konsekuensi. Kemudian restitusi. Apa yang dilakukan guru? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini fokus kepada pemecahan masalah yang dihadapi sehingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya materinya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru bisa sebagai penghukum, ya. Yang kedua, guru bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, bisa sebagai teman. Yang keempat, bisa sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kesepakatan
buat bersama-sama dengan siswa kita di dalam kelas. Kesepakatan ini harus dijalankan secara bersama-sama, baik guru maupun murid. Yang pertama, hadir tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah makan, membawa peralatan sekolah, meminta izin pada guru ketika keluar kelas, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan terakhir melaksanakan pikir sesuai jadwal. Kesepakatan ini ditentukan oleh kelas masing-masing, jadi tidak harus fokus sama dengan kelas lain. Tergantung kesepakatan antara kita dengan siswa kita. Bisa jadi kalimatnya tidak sama dengan yang saya tampilkan. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kemarin saya terapkan di sini contohnya kasus siswa mengobrol saat temannya sedang presentasi. Penghukum, kalau kita sebagai penghukum maka kata-katanya seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Terus kita sebagai penghukum, kalimat yang dikeluarkan, jadi intinya pada kalimat yang kita ucapkan. Kita bisa juga membuat rasa bersalah pada anak itu. Berapa kali ibu guru harus memberitahukan kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ini kata-kata yang membuat siswa itu merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi kita bisa sebagai teman dengan kata-kata berikut: ayolah yang ngerti, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Nah, itu artinya dia tidak tertekan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Ini kita sebagai pemantau. Pemantau itu hanya sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah disepakati. Sebagai manajer, inilah yang paling bagus yang kita terapkan sebaiknya di sekolah. Kalimatnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu memberi kesadaran kepada dirinya bahwa dia itu bersalah dan dia akan berusaha mencari solusi untuk dirinya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini ada yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Artinya bisa kata-katanya misalnya menghindari, melakukan kata-kata yang sifatnya abstrak, ya. Berupa pernyataan universal, artinya mencakup secara keseluruhan. Dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya tidak boleh, tidak, kalau bisa jangan menggunakan kata tidak, ya. Singkat dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah terlibat di dalam penyusunan. Jadi ada tata tertib atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bisa menjadi kesepakatan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bentuknya seperti ini. Kemudian penerapannya yang kita lakukan, yang saya lakukan kemarin seperti ini. Yang pertama, pada saat anak itu mau berbuat salah, mungkin dia datang terlambat dan segala macamnya, yang kita lakukan pertama, menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya, setiap ada kesalahan ataupun kekurangan dari murid, kita akan berusaha memperbaikinya. Jadi jangan sampai kesalahannya itu akan terulang kembali. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Validasi ini sangat penting pada saat kita menanyakan kesalahan anak itu. Misalnya kemarin anak saya itu datang terlambat. Ternyata dia itu alasannya malam setelah belajar nonton HP atau kadang mengobrol dengan kakaknya. Nah, kita bisa tanyakan dan kita carikan solusi yang terbaik atas tindakannya itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita akan memacu anak motivasi dari dalam, supaya dia tidak harus ditegur dulu, dihukum dulu baru berbuat, tapi nanti dia akan muncul kesadaran sendiri bagaimana dia harus berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ini kemarin segitiga restitusi yang saya lakukan pada salah satu anak yang kemarin dia ini datang terlambat. Dan baik salah tidak apa-apa sih, semua orang kan biasa berbuat salah. Ibu juga pernah kok berbuat salah seperti itu. Ibu dalam hati tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi
solusi dari permasalahan ini. Ini video yang pertama dan ini yang video yang kedua Yang dari kaki dengan kesalahan yang berbeda. setelah itu ada apa itu mengenai misalnya di waktu kelas ibu melihat kalian asik ngobrol saat teman-teman sedang presentasi. Baik, maka sekarang ibu mau tanya nih, menurut dia yang tadi, apakah mengobrol saat teman sedang presentasi itu baik? Tidak perlu presentasi. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sedikit institusi terakhir yang saya tampilkan. Hasil wawancara saya dengan tiga anak dengan kesalahan atau tema yang berbeda kesalahannya. Nah, ini mungkin materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada yang bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan, saya persilakan untuk menanyakan. Ini saya kembalikan ke pembawa acara. Luar biasa ya materi yang sudah disampaikan mengenai disiplin positif. Ini sangat membuka wawasan kita nih, siapa tahu nanti bisa kita terapkan juga bagaimana kita menerapkan restitusi di dalam pembelajaran kita di kelas. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ada nggak kira-kira yang mau didiskusikan untuk hari ini? Apakah di antara Bapak Ibu guru hebat ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Saya hanya ingin bertanya tentang setelah tadi kita mendengarkan penjelasan Ibu tadi, ada hal yang mungkin kita temukan di kelas. Saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana baiknya kita menerapkan disiplin sehingga anak tidak merasa terpaksa atau merasa takut. Jadi dengan sadar dia melakukannya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Dari Bapak Ibu ada yang mungkin memberikan jawaban atau masukan? Ada? Kalau tidak ada, saya coba memberikan jawaban atas pertanyaan dulu saja tentang hal-hal yang mungkin dilakukan anak dan bagaimana cara kita mengatasinya. Sebenarnya di kelas itu tadi yang kita gunakan pakai segitiga restitusi. Jadi restitusi itu kita menanyakan identitas dulu. Maksudnya kenapa dia terlambat? Ya, tadi pagi alasannya kenapa? Jadi kita tanyakan secara baik-baik. Jangan kita memasang amalan terlebih dahulu, sehingga anak itu tidak merasa tegang ataupun nanti bisa jadi dengan jawaban kita yang terlalu memojokkan dia akan berbohong. Ya. Yang kedua tadi validasi kesalahan ya. Validasi kesalahan itu artinya setelah kita tahu permasalahannya, kita memberikan solusi kepada dia. Dia masih mau berbuat seperti itu atau mau memperbaiki. Pada saat dia mau memperbaiki, berarti kita akan berikan solusi yang terbaik untuk dia. Berarti malam hari, contoh seperti tadi karena bermasalah dengan dia terlambat ke sekolah, setelah belajar berarti dia harus tidur, ya. Atau tidak bermain HP sampai larut malam. Nah yang terakhir kita nanti akan memberikan pertanyaan yang terakhir, yaitu kira-kira ada nggak solusi yang dia bisa lakukan? Maksudnya bukan saran dari kita, dia akan menyadari sendiri. Oh sebaiknya mungkin saya begini ya. Oh ya, jadi kita memberikan respon yang positif apabila dia melakukan hal-hal yang positif. Jadi dia akan menyadari melalui restitusi tadi, dia akan menyadari sendiri. Berarti aku nanti malam habis belajar harus langsung tidur, sehingga nanti ke sekolah tidak terlambat. Mungkin seperti itu Bu Saida, jadi menggunakan segitiga restitusi. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan materi
di antara Bapak dan Ibu di sini kami persilakan. Ya, silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu. Untuk kesimpulannya, konsep utama dari modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian apa sih itu disiplin positif? Nah, disiplin positif sendiri adalah salah satu cara untuk mewujudkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, maupun hukuman. Kemudian apa saja sih kebutuhan dasar dari manusia? Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dian Nasuti yang sudah menyampaikan kesimpulan materi saya hari ini, dan saya berharap semoga Bapak dan Ibu yang ada di sini bisa menerapkan disiplin positif kita di sekolah, dan akhirnya nanti siswa dan siswi kita di sekolah ini memiliki disiplin positif dan nilai kebajikan yang kita harapkan. Saya serahkan kembali ke ini, mungkin itu materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat saya. Materinya hari ini benar-benar harus ini kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia berpribadi. Nah, manusia beradab itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Semoga dengan kita menerapkan disiplin positif, restitusi tadi, kita bisa menjadikan anak murid kita menjadi manusia yang memang berpribadi dan menjadi manusia yang beradab. Nah, demikian acara kita pada hari ini. Saya sebagai MC mohon undur diri jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama untuk terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rizania mengenai penerapan disiplin positif yang dilaksanakan di sekolah. Menurut saya sangat bagus sekali untuk materinya, apalagi itu akan bisa memberi perubahan paradigma belajar, khususnya baik untuk kita sebagai pendidik maupun sebagai siswa. Nah, harapannya tidak ada lagi hukuman yang dilaksanakan di sekolah ataupun penghargaan, karena menurut materi yang telah disampaikan tadi itu sangat tidak efektif dan tidak bisa berjalan secara baik, khususnya untuk siswa itu sendiri. Dan harapan yang lebih baiknya lagi supaya bisa menerapkan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Tetapi adapun bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi itu kita harus menerapkan yang namanya konsisten, continue, dan kolaborasi sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.